ini. Semoga kalian bisa menjaga semangat sampai akhir pembelajaran ya. Oke, sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Oke, boleh ketua kelas untuk memimpin doa. Dan baik teman-teman, sebelum kita mulai kepada kita berdoa, kasih mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Pak Han. Sebelum itu Ibu di sini akan mengecek kerapihan kalian dulu. Coba yang pakaiannya belum rapi, dirapikan dulu ya Pak. Yang atributnya belum lengkap, dipakai dulu, oke? Dasinya, kemudian sabuknya, sudah lengkap semuanya? Sudah. Oke, jika sudah lengkap semuanya, coba kalian amati di sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah boleh dibuang dulu ya Puan. Oke, karena sudah bersih, sudah rapi semuanya. Sekarang satu Ibu presensi kalian ya, yang namanya Ibu panggil bisa jawab aja, oke? Oke, Farhan, Moja, Dina. Oke, alhamdulillah kehadiran hari ini kita lengkap ya anak-anak. Sebelum itu, Ibu minta untuk alat tulis kalian dikeluarkan di atas meja, kemudian catatannya dibuka. Dan oke anak-anak, sebelum itu materi sebelumnya kita sudah membahas tentang biomolekul, yaitu zat-zat penyusun makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa saja sih biomolekul penyusun makanan? Silahkan Dinda. Ya, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Oke, benar sekali ya, tepuk tangan untuk Dinda. Ya, jadi semua zat tersebut itu kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Oke, now let's look at this picture. Di sini ada gambar apa saja? Oke, benar sekali ya. Nah, menurut kalian dari semua makanan ini bagaimana sih makanan tersebut dapat berubah menjadi energi? Oke. Kenapa Anda di slide? Tadi ada sebenarnya di dalam. Oke, udah boleh mumpung masih 10 menit jadi diwadakan. Anda lihat aja ya. Iya. Oke, next. Nah, kalian sebelum itu ada yang tahu apa saja sih organ yang terlibat dalam proses pencernaan? Ada mulut, lambung, usus Ibu. Oke, sama dengan Salma dan Aida, itu benar sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari sistem pencernaan manusia ini bekerja mulai dari makanan masuk ke mulut hingga nutrisinya diserap oleh tubuh. Sebelumnya di sini ada satu ungkapan Latin yang sangat terkenal dan Ibu rasa ini penting untuk kita renungkan bersama. Ada yang pernah mendengar kalimat ini? Pernah, Ibu, tapi lupa artinya. Oke, jadi arti dari kalimat ini ialah bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi anak-anak ini bukan hanya pepatah biasa, tetapi ini menjadi pengingat bahwa kesehatan fisik kita ini sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita nantinya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur anatomi dan fungsi organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan pada manusia. Dan juga di sini hari ini Bu akan menilai kalian dari awal pembelajaran hingga akhir. Pastikan kalian beri yang terbaik dari awal pembelajaran sampai akhir, oke siap? Oke, alright everyone, before we start our discussion, Ibu mau ajak kalian nonton sesuatu terlebih dahulu nih. Oke, so how was it? Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tersebut? Tanpa Ibu, banyak banget makanannya kok bisa ya? Iya anak-anak, jadi makanan yang dimakan oleh Tanboy pun ini semuanya harus diproses secara organik dan juga kimiawi oleh sistem pencernaan. Oke, Ibu izin ya menjelaskan perjalanan makanan dari Tanboy pun dan kalian makan. Ya, di mana perjalanan makanan itu dimulai dari mulut. Nah, di mulut makanan dihancurkan secara fisik oleh diri dan di saat yang bersamaan air liur yang mengandung enzim amilase ini untuk memecah zat makanan secara kimiawi. Jadi di mulut saja ini sudah terdapat dua proses pencernaan yang bekerja secara bersamaan. Lalu setelah itu makanan ditelan melalui esophagus atau kerongkongan, di mana makanan didorong menggunakan gerakan otot yang disebut dengan gerakan, ada yang tahu apa? Peristaltik. Iya, benar sekali Anissa. Kemudian dari makanan tersebut akan masuk lalu lambung, di mana makanan mulai diaduk dan dicerna lebih lanjut oleh lambung. Nah, di lambung ini menghasilkan asam dan juga enzim yang nantinya memecah zat makanan tersebut menjadi bentuk bubur atau yang disebut dengan kim. Lalu makanan tersebut nanti akan masuk ke usus halus. Jadi usus halus dulu, di mana di usus halus ini terjadi penyerapan secara besar-besaran gitu. Jadi nutrisi dari makanan masuk ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu sisa makanan yang tidak diserap akan masuk mana? Akan masuk ke usus besar terlebih dahulu, Anissa. Iya, nah, jadi nanti sisa makanan akan masuk ke usus besar, kemudian sisa airnya juga akan diserap kembali oleh usus besar. Lalu sisa-sisa yang tidak terpakai akan dibuang melalui rektum atau anus. Oke, jadi seperti itu. Apakah dapat dimengerti penjelasannya? Ya. Jika ada yang belum dipahami boleh ditanyakan ya. Oke. Nah, setelah itu Ibu ingin kalian berpikir lebih lanjut lagi melalui tugas kelompok. Jadi kalian sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Apakah kalian sudah berkumpul dengan teman kelompoknya? Oke, baik. Jika sudah Ibu bagi KKPD-nya. Silakan bisa dibuka ya KPD-nya anak-anak. Nah, nanti untuk kalian mengisi, di sini bisa kalian menggunakan referensi dari PowerPoint
kemudian dari poster dan dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Nah, boleh langsung saja dikerjakan. Untuk pengerjaannya kita diberi waktu selama 35 menit. Apakah cukup? Oke, baik anak-anak, silakan boleh dikerjakan. Oke, sudah kemarin di sini. Oke, apa ada yang perlu ditanya? Ya, jadi itu yang disebut pencernaan ya kan, itu ada perubahan makanan secara fisik, tapi tidak mengubah zat kandungan makanan di dalamnya. Sedangkan kalau pencernaan secara kimia ini mengubah zat makanan tersebut menggunakan bantuan enzim atau secara kimia. Oke, bagus sekali nanti artinya tadi sudah ya. Oke, Ibu bisa silakan lanjut diskusinya ya. Oke, Moja dan temannya ini kenapa? Ibu lihat kalian belum mulai diskusi? Apa ada yang didiskusikan? Lagi ngobrolin apa sih? Oke, Ibu harap kalian lebih fokus dulu ya KPD ya, untuk menjaga ketertiban di kelas juga, oke? Untuk menghadapi teman-teman yang lain juga. Bisa dikerjakan dulu dan yang dulu menurut kalian. Ya, oke, waktu sudah habis. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi, di mana setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya selama 5-10 menit. Nah, kira-kira mau kelompok mana dulu nih yang tampil pertama? Iya, silakan kelompok dua. Kelompok yang menjelaskan mengenai diskusinya. Jadi sistem pencernaan mesin itu terdiri dari saluran pencernaan dan organ keempat. Nah, saluran pencernaan dimulai dari mulut, lalu kerongkongan, esophagus dan lambung, usus halus, usus besar, dan kerongkongan. Nah, di mulut itu terjadi dua jenis pencernaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Penjelasannya sudah sangat runtut dan sangat lengkap sekali dari kelompok dua. Sebelum itu, apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya dari kelompok lain? Oke, siapa? Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Ratna. Izin saya boleh mengungkapkan kesulitan tadi dan cepat itu oleh kelompok karena makanan tidak berlakunya secara langsung. Tapi kenapa hasil itu tetap dianggap bagian dari sistem pencernaan? Oke, baik, bagus sekali pertanyaan dari Ratna. Sebelum Ibu menanggapi, apakah ada kelompok lain ada yang ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Ratna? Oke, silakan Mas Ibu. Ibu dari kelompok kami, walaupun makanan tidak melewati hati dan pankreas, tapi kedua organ itu merepresentasikan zat yang langsung berperan dalam proses pencernaan, seperti yang berasal dari hati yang dituangkan ke duodenum, dan enzim dari pankreas juga ke duodenum itu Ibu. Jadi tanpa mereka pencernaan tidak bisa berjalan sempurna. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Tiur. Penjelasan juga sudah sangat lengkap dan komprehensif sekali ya. Itulah mengapa hati dan pankreas ini merupakan masih termasuk ke dalam kategori sistem pencernaan karena kontribusi sekresinya yang sangat esensial sekali untuk proses pencernaan kimiawi. Oke, anak-anak, kemudian yang tadi Nura sudah Reli sudah sebutkan ya bahwa di usus halus terdapat fili dan juga mikrofili. Nah, kalian tahu nggak sih kalau jutaan fili dan mikrofili ini ternyata luasnya di usus halus itu bisa mencapai sekitar lapangan tenis. Jadi sangat luar biasa sekali ya di dalam tubuh kita. Oke, apakah sampai sini sudah dapat dipahami dan melalui diskusi kalian? Kita sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas untuk penilaian kognitif kalian yang di awal, di mana nanti kalian boleh kerjakan di rumah dengan batas waktu hari ini sampai jam 23.59, dikerjakan secara jujur ya. Nah, sebelum itu, anak-anak Ibu ingin salah satu dari kalian untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Menurut kalian apakah ada yang menarik atau main blowing gitu dari pembelajaran hari ini? Ada Ibu. Oke, silakan Tiur. Yang paling besar buat saya itu fakta bahwa permukaan usus halus itu sekarang lapangan tenis Ibu. Oke, bagus sekali Tiur. Itulah yang Ibu suka gitu dari biologi karena ada hal-hal yang menakjubkan yang tersembunyi dalam tubuh kita. Oke, beri kelas untuk Tiur. Oke, lalu selanjutnya Ibu ingin satu orang untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Oke, silakan Boja. Ya, jadi untuk kesimpulan dari hari ini itu dari materi kita hari pencernaan manusia itu terdiri dari organ-organ berarti secara terkoordinasi dimulai dari mulut yang akan menerangkan kondisi dan dimana oleh Oke, kesimpulan yang sangat bagus dan untuk sekali dari Moja ya. Boleh beri aplaus juga nih untuk sebelum pembelajaran. Sekarang waktunya berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita hari ini berdoa setelah dimulai. Terima kasih ya kalian untuk hari ini atas kerjasama dan aktifnya. Semoga kalian bisa terus semangat dalam pembelajaran, dijaga